Baik, Pastor sapa-sapa dulu ya. Shalom semuanya. Dalam 30 menit ke depan, Pastor akan pertama ini sapa dulu kepada yang terkasih, subscriber dimanapun berada. Yang kedua, nanti Pastor akan membagikan roti hidup firman Tuhan bagi setiap saudara-saudara. Dan firman ini akan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan Yesus, karena pelita kita itu adalah Roh Tuhan. Kitab Amsal berkata bahwa pelita hati manusia adalah Roh Tuhan. Saudara-saudara ingat nggak di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap orang percaya tentunya ya sebetulnya semua manusia. Makanya hari-hari hidup kita, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini, kita selalu membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan menolong setiap kita untuk berjalan keluar dari kegelapan dan menuju pada terang yang ajaib. Live Keajaiban Kesembuhan adalah program pelayanan hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Dan puji Tuhan, hari ini ada begitu banyak kesaksian-kesaksian masuk. Saudara-saudara bisa mengikuti kesaksian-kesaksian real di Instagram Pastor Edi Simon TV. Di sana up to date terus kesaksian-kesaksian masuk. Bahkan tadi sebelum Pastor live ini baru masuk kesaksian bahwa ada tulang yang patah ya, ketika dia menyaksikan program kemarin yang diberi judul Live Aliran Kesembuhan. Mereka disembuhkan, dan ajaibnya ketika dia mulai selesai berdoa, dia berdiri, tiba-tiba dia dapat berjalan. Glory to God. Tuhan Yesus tidak berubah. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus, program ini Engkaulah yang dipermuliakan. Engkau yang sudah memberikan darah-Mu tertumpah di kayu salib. Setiap insan yang datang kepada Engkau, tidak seorang pun ditolak, tidak seorang pun yang dibuang. Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Dan beberapa menit ke depan, biar kami boleh mengerti, berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sementara begitu banyak orang-orang yang lapar dan haus untuk melihat kuasa keajaiban kesembuhan-Mu. Bahkan sebelum doa keajaiban kesembuhan, saat ini hadirat-Mu yang suci, yang kudus ada di setiap area di mana doa ini dipanjatkan. In Jesus name. Hadirat Tuhanku yang suci mengalir di setiap area tempat di mana tayangan ini sedang diputar. Roh ketakutan, roh kelemahan, roh putus asa, go! Tinggalkan setiap area di mana suara doa terdengar. In Jesus' name I pray.
Glory, 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 glory to God. Amin. Ya, Pastor menyapa juga ya bagi Bapak Ibu Saudara yang di Instagram Live. Puji Tuhan. Instagram yang mana? Ya, shalom, shalom. Ini Instagram Pastor Andy Simon TV. Selamat menyaksikan live keajaiban kesembuhan ya. Pastor juga menyapa yang live Facebook ya, di grup. Ya puji Tuhan, ini grupnya sudah banyak ya. Ada sekitar 6.000 member ya. Pastor menyapa grup. Ini grup yang dibuat beberapa bulan lalu. Namanya grup di Facebook ini namanya grup Aliran Kesembuhan. Shalom, shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Ya, dari Pastor lihat ke sini, lihat ke sini, lihat ke sini. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi layanan media Pastor Andy Simon TV ini puji Tuhan banget ya, sudah memberkati banyak orang-orang sakit. Kenapa orang-orang sakit? Memang Pastor, karena beberapa tahun lalu saya mengalami sakit dan harusnya meninggal. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus, saya disembuhkan secara ajaib. Organ-organ tubuh saya yang sudah mengalami komplikasi, diabetes, ya, hepatitis, liver, ginjal, tipes, badan saya kuning, kuku saya kuning. Saya juga waktu itu terserang sebuah virus yang mengerikan. SGOT, SGPT saya sangat tinggi sekali, dan secara medis sebetulnya sampai saya sempat diejek oleh tim medis, sekalipun you seorang pastor, you harus bed rest 2 bulan. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, dalam 2 hari saja Tuhan Yesus menolongku, dan ada aliran kesembuhan yang mengalir menjamah tubuhku secara ajaib. Ya, di mana saya divonis oleh medis saya sakit, dan hasil lab menunjukkan memang saya sakit. Tetapi ketika 2 hari saya pulang, waktu saya pulang saya belum sembuh. Tetapi saya pulang dalam keadaan sakit, tapi saya percaya sekalipun saya belum sembuh, tempatnya saya bukan di rumah sakit. Karena rumah sakit adalah tempatnya orang sakit. Saya yakin tubuhku sehat, maka saya pulang itu siang Bapak Ibu. Ketika saya pulang siang, saya belum sembuh. Badan saya drastis turun 20 kilo. Lalu juga bibir saya ini pecah semuanya. Mata saya kuning. Saya pulang di rumah, saya istirahat, masih sakit. Di situ saya sedang belajar percaya janji Tuhan ya dan amin. Saya istirahat karena selama kurang lebih 20 tahun pastor ikut Tuhan, melayani Tuhan Yesus, saya mempunyai sebuah habit, saya mempunyai sebuah attitude, yaitu bagaimanapun saya letihnya, saya pasti bangun subuh terjaga, Roh Kudus bangunkan untuk berdoa sampai hari ini. Jadi sudah lihat, meskipun badan agak godek-godek gini, tapi saya bukan tipe orang yang bangun siang. Saya selalu bangun subuh untuk berdoa. Ini kebiasaanku 20 tahun. Jadi ketika kondisi tubuh saya waktu itu sakit karena komplikasi, saya tetap bangun subuh karena saya sudah terbentuk dengan hidup seperti itu. Dan ketika saya bangun dan berdoa, tubuh saya masih lemah. Liver, ginjal saya mengalami kesakitan, nyeri, perih. Maka pastor tahu bahwa sakit itu menderita. Sakit itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Saya mengalami itu Bapak Ibu, saya mengalami itu. Tetapi hatiku tetap percaya. Tetap percaya Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Dan ajaibnya, pagi sekitar jam 8 saya bangun, saya merasakan sebuah keadaan yang baik. Bibir saya itu tiba-tiba secara ajaib itu kering Bapak Ibu. Yang tadinya ini pecah ya, kering.
Lalu selang 1-2 hari saya merasa sudah enakan, karena saya tahu bahwa kesembuhan dari Tuhan Yesus itu bukan perasaan, tapi sebuah keadaan yang bisa dibuktikan secara medis. Akhirnya saya kembali ke lab Katulistiwa di Kota Balikpapan yang memvonis saya itu semuanya 2 bintang ya. Saya bilang, ambil kembali darah saya. Dan ketika dia cek kembali, dia ambil darah saya. Dan puji Tuhan banget, puji Tuhan banget, semua hasil dari lab itu baik, normal. Glory to God. Dan sejak itu Pastor kembali ke dokter yang menangani saya, dan saya berkata, dokter, saya sudah sembuh. Padahal waktu itu saya sudah divonis diabetes akut. Sampai medis berkata, sekalipun you seorang pastor, you punya faith, big faith healing miracle, komplikasimu oke lah, you bed rest bisa sembuh. Tetapi kemana-mana you mesti membawa insulin. Saya hanya bilang dalam hati saya, dalam doa saya, dalam roh saya, Tuhan Yesus, bagaimana saya beritakan tentang Engkau sang penyembuh, kalau saya kemana-mana harus membawa insulin untuk mengatasi diabetes saya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi depan saudara, masa-masa lewat kritis, komplikasi, dan kesembuhanku sampai hari ini sudah jalan di atas 5 tahun. Demi nama Yesus Kristus, saya bersaksi depan saudara, sampai hari ini tubuhku sehat, dan sampai hari ini 1 jarum insulin pun belum pernah masuk ke dalam tubuh saya. In Jesus name. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji, dan janjinya adalah kebenaran. Dan janji ini saya terima dalam hidup saya, karena saya belajar untuk mempercayakan hidupku kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukanlah manusia yang berdusta. Manusia, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri, kau yang mulai, kau yang mendustai. Tuhan Yesus bukan manusia. Tuhan Yesus penuh kasih. Dia bahkan tidak dapat menyangkal dirinya yang penuh kasih itu. Dan inilah kondisi hari ini. Kalau saudara sudah pernah bertemu langsung pastor secara fisik ya, saudara-saudara pasti bisa melihat bagaimana segar bugarnya hidupku hari ini. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. 1-2 ayat Bible pastor mau baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Injil Lukas pasal 9 ya, ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan surga dan untuk menyembuhkan orang. Pastor tidak berlama-lama, juga tidak perlu kita menafsirkan ini secara hermeneutika. Saya ini bukan seorang teolog yang hebat. Saya hanya belajar percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkanku, yang sudah menyembuhkanku, dan saya belajar percaya firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tulis, mungkin banyak saya tidak mengerti, tetapi saya belajar percaya. Saya yakin firman Tuhan ini adalah perkataan dari Rajaku yang berkuasa, makanan bagi rohaniku.
Saya belajar percaya firman Tuhan, sekalipun otak saya ini tidak mampu untuk bisa menerimanya. Maka selalu saya katakan bahwa kekristenan itu adalah kehidupan spiritual, human spirit. Selama saudara-saudara menjadi orang agama yang baik tanpa engkau menjadi manusia rohani, saudara hanya mengukur setiap religious dengan knowledge Anda. Tetapi ketika saya bertumbuh, pengenalan dalam roh, manusia roh saya menjadi tumbuh, setiap firman yang saya baca ini tidak nyantol di pikiran saya, tapi saya sedot habis sebagai makanan bagi rohani saya. Nah, secara sederhana pastor mau sampaikan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, Injil Lukas 9, 1 dan 2. Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus memanggilmu, hai setiap orang percaya di seluruh penjuru bumi. Tuhan Yesus memanggil kita semua. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Tentu sangat sulit dan memang tidak masuk akal. Maka Tuhan Yesus berkata, aku memanggilmu, lalu memberimu tenaga, memberimu eksosia, memberimu kuasa, memberimu energi, memberimu kekuatan, memberimu kemampuan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil Anda semua hari ini, hai orang percaya dimanapun berada, pendoa-pendoa, Tuhan Yesus memanggil kita. Terima ini, bukan knowledge ya, tapi terima ini sebagai sebuah makanan rohani saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memanggilmu, dan Tuhan Yesus sudah memberiku kekuatan, sudah memberimu kekuatan, tenaga, kuasa. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Terlalu banyak Bible mencatat setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Setan-setan jatuh ketika orang percaya menginjil. Bahkan di dalam kitab Wahyu 12 ayat yang ke-11, setan-setan dikalahkan oleh kesaksian orang-orang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memanggilku dan memanggilmu untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2 Lukas 9 pun ditegaskan, Tuhan Yesus memanggilmu dan memanggilku untuk memberitakan kerajaan surga dan untuk menyembuhkan penyakit. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, penyakit apa saja yang dapat disembuhkan Tuhan Yesus? Injil Lukas banyak mengisahkan, ada banyak orang-orang sakit yang datang kepada Tuhan Yesus, berbagai macam aneka penyakit, dan banyak di antara mereka yang disembuhkan. Bahkan hari ini penyakit-penyakit langka pun yang mungkin secara medis belum ada obat untuk disembuhkan, Tuhan Yesus, Dia master designer. Dia sanggup untuk menyucikan darahmu dari setiap bakteri, sakit, penyakit, dan alergi. Darah Yesus sanggup menyucikan engkau dari segala dosa dan pelanggaranmu, termasuk di dalamnya segala kelemahan, kutuk, penyakit, dan juga apa yang mengikat hidup Anda. Dengarkan baik-baik, ini closing statement Pastor Andy Simon. Tuhan Yesus sudah memanggilku untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memanggilku untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga dan untuk menyembuhkan penyakit. Saya tidak sekedar menyampaikan informasi, saya harusnya mati, tetapi Tuhan Yesus menghidupkan saya. Saya punya kesempatan hari ini untuk kasih tahu kepada setiap orang, khususnya Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan.
Bahkan ketika saya sedang menyampaikan suara firman kesembuhan ini, Anda yang menyaksikan ini, kesembuhan sedang mengalir atas tubuh Anda. Saya tidak sedang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Saya memiliki kegeraman dengan roh-roh jahat. Jangan beri celah kepada kepahitan, kebencian. Jangan beri celah kepada sakit hati. Jangan buang waktu Anda sia-sia hari ini untuk hal-hal yang remeh. Saudara dipanggil Tuhan tidak kaleng-kaleng. Saudara dan saya dipanggil Tuhan diperlengkapi dengan tenaga kuasa. Yohanes 15 ayat 26 berkata, roh dari Bapa diberikan kepada orang yang percaya. Thinking orang percaya begitu luar biasa loh. Roh dari Sang Pencipta. Sudah membuka Yohanes 15 ayat 26. Roh yang keluar dari Bapa diberikan kepada orang yang percaya. Saudara bayangkan, bukan hanya mandat, tetapi roh bagian dari dirinya sendiri diberikan kepada saudara orang percaya. Maka kita sedang memasuki zaman yang baru. Jangan lagi menjadi kekristenan yang manja, hanya gara-gara beda pendapat, sakit hati, hanya gara-gara sesuatu hal yang remeh, kecewa, meninggalkan nilai kekal dalam hidup Anda. Stop. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tapi Anda yang menyaksikan ini sekarang, saya sudah mengajak Anda sungguh-sungguh bahwa saudara memiliki roh Tuhan yang ajaib. Roh Tuhan yang ajaib. Roh Tuhan ada padamu dan ada padaku. Roh Tuhan sudah mengurapi Anda dan saya. Maka Tuhan Yesus memberikan saudara tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan mengusir segala roh jahat serta menyembuhkan penyakit. Glory, glory to God. Woo! Pastor rasanya mau khotbah semalaman, rasanya bicara soal tentang kuasa Yesus Kristus. Korintus berkata bahwa kerajaan surga tidak terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa. 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 Woo! Glory to God. Let's pray. Orang-orang yang mau menerima keajaiban kesembuhan, sekarang saatnya Anda menaruh tanganmu di layar kaca di mana engkau menyaksikan tayangan ini. Saat ini silakan orang-orang sakit. Now time for healing. Wah, hadirat Tuhan ajaib. Sakit hatimu disembuhkan sekarang ini. Kebencianmu, kekosongan hidupmu, depresimu dilepaskan. Orang-orang sakit yang menaruh tangan, Pastor tahu bahwa media Instagram, YouTube ini, Facebook, sekali lagi, ini hanya sebagian kecil daripada media Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Oke? Pastor mulai jamah tangan-tangan orang sakit, ya.
Di mana pesta arahkan tangan, di situ Anda terima. You ready? Be healed in Jesus name. Cek tubuh Anda. Sekarang di sini ya. Silakan tangan-tangan Anda taruh. Rasakan ada aliran kesembuhan. Saya minta yang di rumah sakit juga kalau tidak sempat menyentuh layar kaca atau bagian angkat tanganmu. Kalau bisa masuk dan diputar di televisi, dalam arti layanan ini kan lebih bagus ya. Oke. Siapapun Anda yang sedang menumpangkan tangan sekarang, you feel it? Anda merasakan? You ready for your healing? Touch! In Jesus' name. Heal. Amin. Cek tubuh Anda. Tempelkan tangan Anda sekarang. You ready for your healing? In Jesus' name, be healed. Amin. Cek tubuh Anda. Saat-saat ini, ketika hadirat Tuhan menguasai tubuh Pastor, seperti ada ini sesuatu yang mengalir. Ini yang menyembuhkan orang sakit, bukan tanganku. Ada tangan yang tidak kelihatan yang menjamah setiap Anda. Pastor, akhiri dengan doa berkat. Angkat semua tangan Anda. Tuhan Yesus yang sudah menuntun saudara-saudara menyaksikan live keajaiban kesembuhan, terimalah kesembuhanmu seutuhnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Lord. Amen. 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 Wah, puji Tuhan banget. Glory, 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 glory to God. Senang sekali 30 menit kesempatan melayani ribuan orang-orang sakit dimanapun Anda berada. Dan Pastor selesai ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita semuanya. Sudah terberkati, bagikan kabar baik saja, sharelah doa kesembuhan dan firman ini sehingga ada jutaan orang-orang yang menemukan pengharapannya kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, ingat, Tuhan Yesus memanggil kita, memberi tenaga dan kuasa untuk mengusir roh jahat, menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Amin. Shalom, shalom, shalom.